Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas material yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi adalah proses lengkap dari suatu peristiwa pencatatan transaksi perusahaan dalam suatu periode akuntansi hingga menjadi seperangkat laporan keuangan yang mencakup seluruh biaya dan pendapatan yang terjadi selama periode tersebut. Salah satu hal yang membedakan perusahaan manufaktur dengan jenis perusahaan lainnya adalah sistem penilaian harga pokok penjualan ditambah dengan pencatatan aset dan liabilitas yang tersisa pada akhir periode. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus akuntansi secara umum yang biasa diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Penerimaan dokumen transaksi. Terdapat banyak jenis daripada dokumen transaksi yang diterima sebagai bukti terjadinya suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Dokumen tersebut bisa berupa purchase requisition, purchase order, hingga nota invoice. Penjurnalan pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Setelah dokumen diterima informasi dari dokumen tersebut akan didokumentasikan ke dalam suatu jurnal akuntansi. Kegiatan ini biasa dikenal sebagai penjurnalan. Postingan ke dalam buku besar, general ledger. Pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur, setiap akun yang tercatat di jurnal umum dan khusus dalam katakanlah 1 bulan akan terakumulasi di dalam buku besar, seperti akun kas, utang usaha, biaya-biaya utang usaha, dan lainnya. Pembuatan neraca saldo. Karena di dalam neraca saldo nilai transaksi debit dan kredit seluruh akun haruslah sama, balance. Karena rata-rata perusahaan manufaktur menggunakan basis akrual. Tentu siklus akuntansi perusahaan manufaktur tidak sampai di sini saja. Nantinya terdapat berbagai penyesuaian yang biasanya terjadi pada akhir bulan atau akhir periode akuntansi. Pembuatan jurnal penyesuaian. Pada perusahaan manufaktur terdapat pencatatan penyesuaian persediaan yang berbeda dengan pencatatan pada perusahaan lainnya, seperti penyesuaian persediaan akhir bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Jurnal penyesuaian yang dibuat selanjutnya akan dimasukkan ke dalam neraca saldo sampai menemukan nilai keseimbangan debit kredit yang baru. Neraca saldo setelah penyesuaian dan buku besar akan menjadi sumber penting dalam proses pembuatan laporan keuangan perusahaan. Pembuatan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Anda bisa memasukkan data-data dari neraca saldo dan buku besar ke dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Satu lagi bagian dari laporan keuangan yang harus dibuat adalah catatan atas laporan keuangan. Pembuatan jurnal penutup. Fungsi jurnal penutup adalah menutup akun-akun seperti aset, liabilitas, pendapatan, biaya-biaya, dan akun lainnya. Sehingga pada awal periode berikutnya akun-akun pada laporan keuangan akan bernilai nol dan siap digunakan untuk transaksi-transaksi berikutnya. Susunan jurnal pembalik. Jurnal pembalik digunakan pada awal periode baru dengan membalik beberapa jurnal penyesuaian yang terjadi di periode sebelumnya. Jurnal penyesuaiannya yang dibalik pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur biasanya berkaitan dengan akun neraca perusahaan. Inilah tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur secara umum yang harus teman-teman ketahui. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.